Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sinta Abadia, NPM 210340150 akan mempresentasikan artikel ilmiah yang sudah saya kerjakan. Di sini artikel ilmiah saya berjudul Dampak Limbah Rumah Tangga Terhadap Ekosistem Air. Dimulai dari pendahuluan, limbah ialah bahan buangan yang tidak terpakai yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat jika limbah tersebut tidak mendapatkan pengelolaan dengan baik. Limbah di sini tuh terbagi menjadi dua, ada limbah industri dan juga limbah domestik. Limbah domestik itu yang sering kita kenal dengan limbah rumah tangga, yaitu limbah sisa buangan makanan, sisa air cucian beras, mandi, dan juga sisa respirasi manusia. Ekosistem air adalah lingkungan yang komponen penyusunnya terdiri dari komponen biotik dan abiotik, dan air sebagai habitat dari komponennya. Limbah rumah tangga bisa mengganggu kesehatan manusia dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Pembuangan limbah ke badan sungai yang berlangsung lama akan menimbulkan dampak besar pada wilayah estuari dan perairan laut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Pengumpulan data didapatkan dengan cara menghimpun data atau sumber dalam suatu penelitian yang sudah ada sebelumnya. Teknik analisis data dilakukan dengan memilih, membandingkan, dan menggabungkan data yang diperoleh dari literatur maupun penelitian sebelumnya. Hasil dalam pembahasan. Penduduk Indonesia dari waktu ke waktu jumlahnya semakin banyak. Hal itu dikarenakan adanya arus urbanisasi ataupun kebutuhan pekerjaan yang mengharuskan mereka pindah ke suatu daerah. Hal itu juga akan menyebabkan kebutuhan rumah meningkat. Hal itu juga akan sejalan dengan limbah rumah tangga yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Limbah rumah tangga berdasarkan wujudnya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu padat dan juga cair. Untuk limbah rumah tangga padat dibagi menjadi dua, yaitu limbah organik dan juga limbah anorganik. Limbah rumah tangga cair juga dibagi menjadi dua, yaitu limbah sisa respirasi dan juga limbah zat kimia. Limbah padat organik dapat mempengaruhi kualitas air dan ekosistem perairan karena dapat menyebabkan beberapa permasalahan, yaitu eutrofikasi. Eutrofikasi adalah kondisi di mana perairan menjadi terlalu subur karena banyaknya kandungan organik dalam zat pencemar. Penyebab terbesarnya adalah limbah rumah tangga yang terbawa ke laut. Proses eutrofikasi menyebabkan pertambahan yang signifikan pada jumlah alga dan fitoplankton. Karena jumlahnya yang terlalu banyak, maka akan terjadi perebutan cahaya matahari. Untuk alga dan fitoplankton melakukan fotosintesis. Akibatnya, alga dan fitoplankton yang berada di bagian bawah akan kesulitan mendapatkan cahaya dan mengalami kematian secara massal. Jumlah alga dan fitoplankton yang terlalu banyak juga akan menyebabkan kompetisi konsumsi oksigen. Limbah organik juga dapat mempengaruhi dissolve oksigen atau oksigen terlarut di dalam air itu rendah. Semakin banyak limbah organik yang tergenang di dalam air, maka semakin banyak oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk mendekomposisi limbah organik tersebut. Rendahnya kandungan oksigen diduga erat kaitannya dengan gaya hidup masyarakat golongan menengah, karena masyarakat golongan menengah lebih banyak mengkonsumsi dan menggunakan bahan-bahan kebutuhan hidupnya. Rendahnya kelarutan oksigen pada air limbah domestik atau limbah rumah tangga harus terus diwaspadai karena kelarutan oksigen tidak hanya menurunkan kualitas air, melainkan juga akan mempengaruhi kehidupan yang ada di dalam air. Limbah organik dan kadar oksigen terlarut yang rendah juga dapat mempengaruhi kadar amonia di dalam air. Amonia diperoleh dari pemecahan nitrogen organik yang berasal dari dekomposisi bahan organik oleh mikroba dan jamur. Kadar oksigen yang rendah dapat mengindikasikan bahwa perairan tersebut memiliki banyak limbah organik. Maka kandungan amonia di dalam air juga akan tinggi. Limbah padat Limbah padat anorganik yaitu limbah yang tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme, misalnya kantong plastik, bekas kaleng minuman, bekas botol plastik air, mineral, dan sebagainya. Limbah anorganik dapat menyebabkan beberapa permasalahan, yaitu estetika, yang kedua mengganggu kehidupan satwa laut, yang ketiga zat berbahaya yang ada di dalam plastik bisa larut dan menyebar ke permukaan laut. Nah, ini juga contohnya. Ikan hiu jika bertemu dengan segerombolan plastik atau tas plastik akan terjerat dan juga bisa akan tercekik. Selain itu, ikan-ikan juga akan makan dan mengira itu sebagai makanannya, dan itu akan berbahaya bagi kesehatannya karena menyumbat insang mereka dan menyebabkan kematian pada ikan tersebut. Limbah cair organik berasal dari sisa cucian beras, sisa respirasi manusia, dan sejenisnya. Karena bersifat organik, permasalahan yang ditimbulkan sama dengan limbah padat organik, yaitu eutrofikasi, rendahnya kadar oksigen terlarut, dan tingginya kandungan amonia. Amonia itu bisa disebut sebagai zat beracun. Limbah cair zat kimia yang paling banyak disumbang oleh deterjen. Karena deterjen merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi rumah tangga. Dampak limbah deterjen yaitu satu, bahan aktif yang terkandung pada deterjen mempunyai sifat toksik atau racun. Yang kedua, busa putih selain mengganggu estetika juga dapat menyebabkan rendahnya kadar oksigen terlarut. Yang ketiga, air limbah deterjen tersebut juga dapat mengganggu keseimbangan pH tanah. Nah, cara untuk menangani limbah deterjen yaitu menggunakan tawas atau aluminium sulfat.
adalah senyawa yang dapat menurunkan kadar deterjen pada air limbah. Tawas juga dapat digunakan untuk menjalinkan air. Tawas mengendapkan partikel-partikel koloid pada air deterjen, sehingga kadar deterjen pada air yang telah disaring lebih sedikit. Cara menggunakan tawas cukup mudah, yaitu sebelum membuang air deterjen bekas mencuci ke saluran air, kita bisa menambahkan serbuk tawas agar partikel koloid pada deterjen mengendap sehingga yang terbuang pada saluran air hanya air yang telah terpisah dari endapannya. Kesimpulan dan saran. Limbah domestik seharusnya diolah terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam ekosistem perairan. Saat dibangun kawasan pemukiman, hendaknya dilengkapi dengan instalasi pengolah air limbah atau IPAL. Yang ketiga, perlu adanya kesadaran masyarakat untuk ikut membantu mengelola limbahnya. Yang keempat, membuat saluran air kotor dan bak peresapan untuk pengelolaan air limbah. Yang kelima, memisahkan sampah organik dan anorganik yang ada di rumah dan menghindari membuang sampah langsung ke badan sungai. Yang keenam, menambahkan serbuk tawas pada air deterjen bekas mencuci. Yang ketujuh, mengganti penggunaan bahan plastik dengan bahan yang ramah lingkungan seperti kain dan juga kertas. Nah, ini adalah beberapa gambar dari tawas dan juga ikan di laut yang menelan beberapa sampah plastik atau sampah padat anorganik. Dan juga ada penyu yang terjebak di dalam tas plastik. Nah, untuk mengatasi itu, kita juga bisa mengganti penggunaan tas plastik dengan tas kain ataupun tas kertas, atau menggunakan reusable bag. Kita juga bisa mulai membawa botol minum sendiri, alat makan sendiri untuk mengurangi penggunaan botol plastik, sedotan plastik, dan juga alat makan sekali pakai. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.